Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Mawardah, mahasiswa Universitas Pamulang, Prodi Sastra Indonesia. Di sini saya ingin sharing mengenai novel yang sudah saya beli beberapa bulan yang lalu, dan menurut saya novel ini sangat menarik ya, dan semoga bisa bermanfaat juga untuk teman-teman dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman baca juga. Di novel ini judulnya Bukan Aku Yang Dia Inginkan. Novel ini membahas adanya cinta bertepuk sebelah tangan karena adanya cinta segitiga antara kakak dan adik, dan terdapat masalah-masalah rumah tangga karena pasangan mengalami keterpaksaan perjodohan. Dan novel ini karya Sarifatul Husni. Terdapat tokoh-tokohnya yaitu Aiza sebagai tokoh utamanya dan Fahri juga sebagai tokoh utamanya, dan terdapat tokoh-tokoh lain yaitu Farah dan Ali sebagai orang tuanya Aiza. Selanjutnya ada Arisa sebagai kakaknya Aiza, dan Rahman dan Yulia sebagai saudaranya Aiza. Selanjutnya ada Fani sebagai temannya Aiza. Sinopsisnya dalam novel ini ialah ada seorang gadis yang bernama Aiza Humairoh yang mencintai seorang laki-laki yang bernama Fahri Alfarazil dalam diam. Tidak ada yang mengetahui perasaannya kecuali Allah dan Aiza sendiri yang tahu. Hingga suatu hari, ada seorang laki-laki yang datang ke rumah Aiza untuk berniat melamar Aiza, dan siapa sangka ternyata laki-laki tersebut ialah Fahri Alfarazil, laki-laki yang selalu ia sebutkan namanya di sepertiga malam. Aiza ini tak henti-henti untuk mengucapkan syukur dan menerima Fahri tanpa ragu. Dan satu hari setelah pernikahan, Aiza dibawa Fahri untuk ke rumah barunya. Dan di sini Aiza berharap untuk mendapatkan perlakuan baik dan dapat kehangatan dan keharmonisan dalam rumah tangganya. Tapi harapan itu pupus. Yang Aiza dapatkan hanya mendapatkan sikap ketusnya Fahri, sikap dinginnya. Bahkan Fahri pun menyuruh Aiza dan Fahri ini untuk pisah kamar dengannya. Aiza pun tidak tahu ya alasannya. Setiap Aiza menanyakan alasannya pun Aiza hanya mendapatkan bentakannya saja. Hingga suatu ketika Aiza ini mendapatkan pengakuan yang membuat hati Aiza ini sangat sakit. Pokoknya berteriak sangat sakit. Yaitu Aiza mendengar bahwa ternyata si Fahri ini tidak mencintai dan tidak menginginkan Aiza, melainkan Fahri ini menginginkan dan mencintai kakaknya Aiza, yaitu Kak Arisa. Dan pada akhirnya Aiza ini mencoba untuk sabar dan terus menjalani rumah tangganya walaupun sulit. Dan hingga pada suatu hari Aiza ini merasa sudah kesabarannya sudah habis gitu ya. Aiza akhirnya pergi dari rumahnya, dan Aiza kecelakaan yang membuat Fahri ini mengalami penyesalan, dan kemudian mereka bersatu kembali dan hidup bahagia. Nah, di sini ada kutipan yang pertama, cinta yang tak lebih besar dari cinta kepada Allah, yang isinya sebuah cinta kepada seorang insan berhasil mengisi relung hatinya tanpa permisi, mengetuk hati yang tidak pernah ia izinkan untuk berdiam di ruang yang selama ini terjaga. Jadi di sini tuh Aiza sebelumnya nggak pernah pacaran ya. Hingga akhirnya Aiza duduk di bangku kuliah dan bertemu dengan Fahri yang membuat Aiza ini jatuh cinta dan jatuh hati kepadanya. Namun Aiza ini mencintai seorang insan ini tidak melebihi rasa cinta Aiza kepada Allah. Aiza tetap mengutamakan Allah dalam setiap apapun. Dan Aiza pun tidak mencintai Fahri ini secara berlebihan gitu. Karena yang berlebihan memang tidak baik ya. Rasulullah SAW berpesan, cintailah seseorang sewajarnya saja. Bisa jadi orang tersebut menjadi orang yang kamu benci, dan bencilah seseorang sewajarnya saja. Bisa jadi orang tersebut menjadi orang yang kamu cintai. Jadi ya teman-teman, di sini kalau mencintai seseorang ini harus balance gitu antara cinta dan benci gitu. Jangan berlebihan lah. Contohnya misalnya ada si Ismi namanya Ismi. Nah, Ismi ini di hari Minggu ada dua acara. Yang satu dia diajakin pacarnya untuk ke mall. Nah, yang satu lagi dia ada ikut pengajian gitu.
Nah, Ismi bingung nih memilih yang mana gitu. Nah, tapi Ismi menentukan di sini pilihannya untuk ikut pengajian. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa Ismi lebih memilih untuk mengutamakan penciptanya dulu gitu, Tuhannya dulu gitu. Dan di sini juga sudah terlihat bahwa Ismi ini tidak mencintai seorang insan ini secara berlebihan gitu. Jadi ya buat teman-teman, kalau misalnya cinta sama seseorang, cintai dulu penciptanya, baru cintai makhluknya gitu. Kutipan yang kedua ialah titipan nama di sepertiga malam, yang isinya Aiza sadar ia tidak ingin membuat Allah cemburu lebih jauh. Karena itu, Aiza mencoba menahan rasa, membiarkan rasa mengalir tanpa membuatnya berdosa, memilih memendam rasa, tetap menjaga dan tetap mengadukan kepada Sang Pencipta. Aiza mulai menikung Fahri di sepertiga malam. Nah, jadi di sini tuh Aiza nggak mau membuat Allah ini cemburu lebih jauh sama dia. Terus juga Aiza nggak mau membuat dosa gitu karena memikirkan Fahri. Terus juga di sini Aiza lebih memilih untuk menahan dan mengadukan semuanya kepada Allah dan mulai menikung Fahri di sepertiga malam. Contohnya misalnya Suci dengan Taufik gitu ya. Nah, Suci ini mengagumi Taufik. Nah, tapi Suci nggak berani ngungkapinnya duluan karena Suci kan wanita ya. Karena sebagai wanita gengsinya tuh lebih tinggi ya, nggak berani mengungkapkannya duluan gitu. Dan Suci memilih jalan untuk menitipkan namanya di sepertiga malam dan berdoa sama Allah untuk meluluhkan hati Taufik supaya Taufik ini cinta sama Suci dan menyatakan cintanya kepada Suci tanpa Suci menyatakan kepada Taufik gitu. Jadi teman-teman buat yang malu gitu, terutama pada cewek-cewek gitu ya, kalau misalnya nggak berani ya pakai cara ini gitu, cara langit, cara sepertiga malam. Selanjutnya ialah pernikahan tidak melihat dari umur, menikahlah jika kamu sudah yakin. Aiza nggak masalah jika kamu sekarang masih kuliah atau sudah tamat nak. Nikah itu baik sayang, baik untuk menjaga diri kamu, baik untuk menghalangi syahwat, baik menjaga diri dari nafsu yang susah dikendalikan. Nah, di sini tuh ada suatu nasihat ya dari orang tuanya Aiza bahwa katanya nikah itu baik untuk menjaga diri dan menghalangi syahwat gitu. Nikah adalah solusi untuk menjaga kehormatan dan menjaga diri kita dari namanya perzinahan. Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang menikah maka orang tersebut ialah telah menyempurnakan separuh agamanya gitu. Tuh udah mah kita ya menjaga kehormatan kita, terus juga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak kita inginkan, dan kita juga bisa menyempurnakan separuh agama kita. Masya Allah. Jadi ya buat teman-teman, apa salahnya sih untuk menikah gitu kan ya, kalau misalnya memang sudah yakin dan sudah ada calonnya gitu. Nah misalnya si A ini sudah siap dari segi manapun, misalnya dari segi finansial, dari segi dari ilmu setelah pernikahan, dan dari segi manapun lah gitu. Dan dia tidak menghiraukan bahwa ia tuh sedang kuliah gitu ya, menikah karena sudah yakin gitu, nggak menghiraukan bahwa dia masih belum bisa mentamatkan perkuliahannya gitu ya. Menikahlah jika kamu sudah yakin. Butuh waktu dalam menentukan pilihan. Di sini ada kutipannya, nggak masalah kamu menerima atau menolak sayang, itu hak kamu, tapi kita nggak bisa berlama-lama nak, mereka menunggumu. Ya, kita hidup pasti tidak pernah lepas dari yang namanya pilihan ya. Kita selalu dihadapi dari namanya pilihan yang positif dan negatif. Namun kita harus bisa menentukan pilihan tersebut menjadi keputusan yang terbaik untuk kita gitu ya. Nah, terus di sini tuh Aiza bingung antara milih untuk nolak atau nerimanya gitu, dan dari pihak wanita pun gak boleh berlama-lama gitu ya dalam menentukan pilihan. Memang butuh waktu gitu, tapi ya gak boleh lama-lama juga karena pihak laki-laki pun menunggu keputusan dari pihak perempuan. Itu misalnya tuh si Dinda. Nah, Dinda ini sedang mencari kerja nih, sudah mencari kerja kesana sini, terus juga belum dapat pekerjaan, udah interview juga, namun belum juga dapat panggilan. Hingga suatu ketika Dinda ini mendapatkan panggilan dua sekaligus gitu. Nah, pasti Dinda bingung kan menentukan pilihan ini. Nah, Dinda harus menentukannya ini secara baik gitu, jangan sampai
pilihan Dinda ini menjadi sebuah penyesalan gitu suatu ketika nantinya gitu. Selanjutnya, garis takdir yang Allah tetapkan sulit untuk diubah. Perkara jodoh memang perkara yang sulit, terlebih ketika sebuah rasa sudah tertanam untuk seseorang, sekeras apapun ia menolak untuk tidak berjodoh selain dengan Fahri. Nah, di sini tuh membahas mengenai perjodohannya. Kayak walaupun sekeras apapun si Aiza ini menolak untuk tidak berjodoh dengan Fahri, ya namanya udah garis takdir yang Allah tetapkan, ya tetap berjodoh dengan Fahri gitu. Karena perjodohan ini masuknya kepada takdir mubrom. Takdir dibagi menjadi dua, ada takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Nah, takdir mubrom ini adalah takdir yang sulit diubah ketetapannya. Contohnya dengan kelahiran, kematian, perjodohan, dan ada satu lagi dengan takdir mu'alaq, takdir yang bisa diubah ketetapannya. Contohnya kecerdasan, kesehatan, nasib, ya diubahnya dengan cara apa? Dengan cara berdoa dan usaha gitu. Nah, contohnya misalnya ada seseorang ini kayak dia menghindari namanya kematian, dia nggak mau keluar rumah gitu karena dia berpikir bahwa dia kalau keluar rumah ini dia akan mengalami kematian, entah dia kepleset, entah dia terjatuh atau apa gitu ya. Dia kayak berdiam diri di kamar dan merasa itu aman. Ya namun kalau emang sudah takdirnya Allah gitu ya, Allah sudah menetapkan bahwa dia akan meninggal di waktu sekian, di hari sekian, di tanggal sekian gitu, ya dia akan meninggal juga gitu. Sekuat apapun dan sejauh manapun dia menghindari dari yang namanya kematian, ya tetap mengalami juga gitu. Khayalan jadi kenyataan melalui jalur langit. Allah, benarkah itu dia, orang yang selalu kau sebut namanya di sepertiga malam di hadapanmu? Senyum tidak dapat lagi Aiza sembunyikan. Desiran hangat perlahan menyelimuti hatinya yang sempat terasa hampa. Nah, di sini Aiza sebelumnya telah menyebut namanya si Fahri ini dalam sepertiga malamnya Aiza gitu, dan akhirnya terwujud gitu ya apa yang Aiza usahakan. Jadi kita sebagai manusia tidak dilarang yang namanya berhayal ya, namun sebagian hayalan itu kita berharap akan menjadi kenyataan gak sih? Kayak kita berhayal nih, terus pasti kita mengharapkan itu terjadi gitu, terwujud gitu kan. Ya dengan cara apa kita mewujudkannya? Ya dengan cara yang tadi, usaha dan berdoa gitu. Misalnya ada mahasiswanya berhayal gitu kayak aku pengen deh nanti ketika lulus jadi lulusan terbaik gitu. Dia berhayal. Nah, dengan cara apa dia mewujudkannya agar hayalan itu menjadi kenyataan? Ya dengan cara usaha dan berdoa. Nah, usahanya dengan cara apa? Ya dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh gitu, rajin untuk kuliahnya dan rajin mengerjakan tugasnya, dan usaha dan berdoa kepada Allah supaya Allah mempermudah segala jalan perkuliahannya sehingga bisa menjadi lulusan terbaik. Setelah menikah, surga tidak lagi pada orang tua, melainkan ada pada suami. Kutipannya, pesan Buddha, jadilah istri yang taat, hormati Fahri, buatlah dia ridho denganmu, jangan pernah buat dia jengkel ataupun marah, kamu tahu kan setelah ini surgamu ada pada suamimu. Jadi ada nasihat dari bundanya bahwa katanya jadilah istri yang taat dan hormati suamimu karena setelah pernikahan surgamu tidak lagi pada orang tuamu gitu kan ya, melainkan pada suamimu. Ya, memang kita dari lahir sampai kita menikah surga kita ada pada orang tua ya, terutama ada pada ibu. Nah, tapi setelah pernikahan surga kita tidak lagi pada ibu, surga kita ada pada suami kita, dan hak suami pun lebih besar dong ketimbang hak orang tua gitu. Nah, jadi contohnya misalnya ya, ketika seseorang sudah menikah gitu, dia ingin pergi keluar gitu, misalnya ini perempuan ya, ingin pergi keluar gitu. Nah, tapi dia tuh harus meminta izin dulu kepada suaminya. Jika suaminya mengizinkan, bolehlah dia untuk keluar. Nah, tapi ketika suaminya tidak mengizinkan, ya tidak usah keluar karena tidak mendapatkan izin juga. Itu juga termasuk ke dalam bentuk takzim seorang istri kepada suami. Sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri solehah. Bunda, rengeknya bersusah payah Aiza menahan air matanya yang sudah berkaca-kaca. Jadi istri yang solehah, nak, ingat pesan Bunda, ucap Farah. Aiza mengangguk mencoba mengurai air mata yang ingin memaksa keluar. Di sini Aiza tuh kayak susah gitu untuk berpisah dengan bundanya karena kan dari kecil udah sama orang tuanya gitu. Nah, setelah pernikahan ini diambil oleh suaminya gitu kan, pasti akan mengalami kesedihan gitu. Nah,
Wanita soleha adalah wanita yang senantiasa menjaga pandangannya, taat akan perintahnya, dan menjauhi larangannya gitu. Kenapa sih kita harus menjadi wanita soleha gitu? Karena wanita soleha mampu menyempurnakan agama dan mampu juga untuk mempermudah dalam urusan dunia kita gitu. Dan contoh dari wanita soleha adalah wanita yang murah senyum, karena baginya senyum itu adalah sodakoh gitu kan ya. Dia tidak mengumbar senyumnya kepada lelaki-lelaki lain, dia memproporsionalkan senyumannya tidak kepada lelaki yang ia jumpai ia berikan senyuman, karena dia selalu menghindari dari yang namanya fitnah. Nah, contohnya semisalnya Amanda nih. Amanda adalah seorang wanita soleha. Amanda tidak teriak-teriak, tidak jingkrak-jingkrak ketika mendapatkan kesenangan. Amanda lebih memilih untuk diam dan menjaga lisannya agar tuturan katanya ini menjadi sesuatu yang bermakna dan bermanfaat. Jangan menaikkan suara di hadapan wanita. Boleh Aiza tahu kenapa kita pisah kamar? Aiza benar-benar bingung kenapa Mas bilang Aiza tidur di kamar satu lagi. Aiza tanya Aiza hati-hati, suaranya terdengar pelan. Kamu gak perlu tahu, ketus Fahri. Nah di sini Aiza nanya kepada Fahri, kenapa sih kita pisah kamar? Kan memang harus dipertanyakan ya. Kenapa? Kan kita sudah menikah gitu kan ya. Kenapa harus pisah kamar gitu kan? Karena udah halal juga kan ya. Namun yang Aiza dapatkan hanya jawaban ketusnya Fahri gitu ya. Ya di antara adab buruk dalam berbicara ialah orang yang menaikkan suara atau berteriak-teriak, apalagi kalau berteriak-teriaknya di hadapan wanita gitu kan. Wanita kan hatinya itu sangat sensitif ya, tapi wanita juga nggak boleh berteriak-teriak atau meninggikan suaranya, karena suara wanita ini termasuk juga aurat gitu ya. Contohnya seorang laki-laki ini bernama Morris. Nah si Morris ini dipanggil sama ibunya kayak, Morris tolong belikan ibu cabai dong gitu kan. Nah terus si Morris ini lagi main game, terus dia bilang lah, apa sih bu gitu, aku lagi main game, gak usah ganggu deh gitu. Nah di sini Morris menaikkan suaranya di hadapan wanita gitu, apalagi kepada seorang ibu gitu, pasti si ibunya akan merasa sakit hati gitu ya. Jadi kepada para laki-laki ini, usahakanlah tidak menaikkan suara kalian di hadapan wanita. Sini jadikanlah sholat sebagai penolongmu. Sholat itulah yang selalu dapat menenangkan hatinya yang terasa gusar. Aiza sholat dengan khusyuk. Di saat orang terlelap namun ia memilih terjaga untuk menghadap Allah, itu adalah waktu yang tepat baginya. Kesunyian malam membuatnya bisa bercerita dan menangis meluapkan rasa sedihnya. Nah di sini Aiza hanya bisa sholat karena Aiza merasakan sholat ini adalah akan menjadi penolong Aiza gitu kan ya. Ya memang sholat akan menjadi penolong dalam urusan dunia maupun akhirat. Kenapa sih kita harus sholat? Ya dengan sholat adalah suatu penghubung antara hambanya dengan Robnya gitu. Jadi ya ketika kita membutuhkan pertolongan ya kita sholatlah gitu, jangan biarkan gitu aja ya. Kalau kita diem aja ya gimana Allah akan menolong kita gitu. Contohnya misalnya si Fania nih. Nah Fania ini sedang membutuhkan pekerjaan gitu. Nah Fania sudah mencari kesana kemari tapi tetap juga belum mendapatkan pekerjaan gitu. Nah akhirnya Fania ini sholatlah sama Allah untuk meminta agar segera mendapatkan pekerjaan yang baik dan yang nyaman untuk Fania gitu. Ya, jadi buat teman-teman ketika teman-teman butuh pertolongan atau sedang kesusahan ataupun apapun itu, ya sholatlah gitu, ingatlah kepada Allah karena Allah lah yang mengabulkan segala permintaan kalian. Hanya kepada Allah tempat mengadukan kesusahan dan kesedihan. Ya Rob, beri kekuatan untukku agar bisa kuat menghadapi ini. Jika marahnya Mas Fahri disebabkan karena aku sendiri, bantu aku untuk bisa memperbaiki diri agar suamiku ridho ya Allah. Lembutkanlah hati Mas Fahri, jadikanlah ia suami yang dapat membimbingku menuju surgamu. Aku akan selalu berprasangka baik karena aku yakin engkaulah sebaik-baik perencana. Amin. Nah di sini Aiza mengadukan semua kesusahan dan kesedihannya sama Allah gitu ya.
Jadi buat teman-teman, jadikanlah Allah sebagai teman curhat teman-teman gitu. Mintalah solusi kepada Allah, karena Allah lah yang mengetahui segala sesuatu dari apa yang tidak kita ketahui, dan mintalah jalan keluar untuk setiap masalah yang dihadapi gitu ya. Selanjutnya, luka tercipta dari seseorang yang kita anggap istimewa. Fahri bergumam dan berlalu begitu saja tanpa mengecup dahinya seperti kemarin. Aiza mengembus nafas sesak dengan kepala tertunduk, terluka akan sikap Fahri saat ini. Di sini Aiza tuh kayak terasa terluka karena ya nggak ada salahnya gitu seorang suami mengecup dahinya, tapi Aiza tidak mendapatkan itu gitu kan ya. Memang kita kalau misalnya kita menganggap orang istimewa, selalu beranggapan orang tersebut menjadi orang yang selalu membuat kita bahagia, selalu membuat kita tertawa dan senang gitu. Namun sebaliknya, ketika orang yang kita anggap istimewa ini menyakiti kita, pasti kita akan merasakan sangat-sangat amat terluka gitu kan ya. Contohnya, misalnya kita mempunyai sahabat nih yang sangat kita percaya dan sangat istimewa lah untuk kita gitu. Nah, ternyata sahabat kita ini ngomongin kita di belakang, pasti kita akan merasa kayak, wah sahabat gue ngomongin gue di belakang, nusuk gue gitu. Pasti kita akan merasakan luka yang sangat amat dalam gitu kan ya, karena kita sudah menganggap orang tersebut adalah orang yang sangat istimewa untuk kita. Hanya senyum yang mampu menutupi pedihnya hati. Ada sesuatu yang tidak bisa Aiza sebutkan, dan pasti rasa kecewa kembali hinggap di hatinya. Namun dengan sekuat hati ia mencoba menutupi dengan senyuman. Nah, di sini Aiza merasakan kecewa, tapi Aiza nggak mau mengumbar rasa kecewa ini di hadapan orang lain. Aiza menutupi kekecewaan ini dengan sebuah senyuman gitu. Ya, terkadang kita harus berbohong dan menutupi masalah-masalah yang kita alami dengan senyuman ya, karena kita pun nggak mau orang lain tahu akan masalah yang kita alami gitu. Dan dengan kita senyum pun memberikan aura positif juga kepada orang-orang lain yang di hadapan kita gitu. Coba kalau misalnya kita cemberut, kita sedih, pasti orang lain juga akan gimana ya, nggak enak lah ngelihatnya. Terus juga ketika kita mendapatkan masalah gitu ya, kita semampu mungkin untuk menutupi sedihnya hati gitu dengan sebuah senyuman. Contohnya, misalnya ada seorang perempuan yang sedang putus cinta. Nah, namun ketika dia sedang bermain dengan teman-temannya, dia tidak menunjukkan bahwa ia sedang terluka gitu. Padahal hatinya sangat amat sakit, galau gitu, tapi dia tidak menunjukkan hal itu. Dia selalu menebarkan senyumannya gitu. Namun di sini dia bermain topeng lah di depan teman-temannya. Dia senyum, namun ketika nanti sudah berada di suatu tempat atau di kamar atau dia sedang sendirian, pasti dia akan menunjukkan sifatnya. Dia akan menangis atau termenung, entahlah itu. Ya, jadi semampu kita untuk menutupi masalah-masalah yang kita hadapi dengan sebuah senyuman. Selanjutnya, sebelum istirahat, hendaklah kita melakukan adab yang dicontohkan oleh Nabi. Aiza merebahkan tubuhnya di atas kasur, menghadap ke sebelah kanan sesuai sunnah Nabi SAW. Tidak lupa ia membaca doa tidur disambung Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu mengusapkan ke wajah. Setelahnya Aiza perlahan menutup mata. Ya, memang kita sebelum tidur dianjurkan untuk membaca doa ya. Namun ketika kita sedang sebelumnya melakukan aktivitas, hendaknya kita untuk bersih-bersih badan kita terlebih dahulu gitu sebelum tidur. Selain kita menjaga kebersihan, kita juga akan terjaga dalam tidurnya gitu, tidak bermimpi buruk atau tidak mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Contohnya ketika waktu itu saya dari luar, dan ketika itu saya langsung tidur tanpa bersih-bersih badan saya dan baca doa, dan apa yang terjadi, saya merasakan mungkin orang bilang ketindihan ya, erep-erepan gitu ya. Saya merasakan itu, saya merasa kayak saya sadar bahwa saya sedang mimpi, tapi saya nggak bisa gerakin tubuh saya. Dan juga ketika saya berteriak-teriak, yang ada hanya capek
dan orang lain juga nggak dengar teriakan saya gitu, tapi ya saya sadar bahwa saya sedang mimpi gitu. Yang saya eh, yang saya bayangkan di situ, di atas saya tuh terdapat kayak makhluk halus gitu ya, nauzubillah min zalik. Ya, jadi teman-teman sebelum tidur usahakan untuk baca doa dulu deh gitu, dan bersih-bersih dulu gitu agar tidur kita selalu terjaga. Tinggalkan urusanmu dan luangkan waktumu untuk sholat. Fan, Aiza ke masjid kampus dulu ya, mau sholat duha sebentar. Ucap Aiza setelah melirik jam tangannya. Ia takut jika nanti tidak sempat dan kehabisan waktu. Di sini Aiza bisa meluangkan waktunya gitu, walaupun Aiza sedang di kampus tapi tidak melewatkan waktu sholat duhanya gitu. Nah, kenapa sih kita harus sholat gitu kan? Yang sudah kita bahas di slide sebelumnya tadi ya, karena sholat adalah penghubung antara hamba dengan Robnya gitu. Karena sholat juga adalah pondasi atau tiang bagi agama, khususnya agama Islam. Ya layaknya seperti rumah, ketika rumah tidak ada pondasinya, rumah tidak ada tiangnya, ya rumah itu akan hancur, akan runtuh ya. Sama halnya seperti manusia, ketika manusia tidak melaksanakan sholat, ya dia juga akan hancur gitu, tapi bukan hancur dalam hal tubuhnya yang hancur gitu, entah itu ekonominya yang hancur atau entah itu keluarganya gitu, dia seperti hidup tanpa tujuan gitu karena kalau misalnya tidak sholat. Jadi ya buat teman-teman sesibuk apapun, sholatlah gitu ya. Contohnya misalnya Sekar nih, misalnya Sekar sedang kerja. Nah, Sekar ini mendengar bahwa sudah azan gitu. Nah, Sekar langsung menunda pekerjaannya dan segera melaksanakan sholat gitu, karena Sekar tahu bahwa ketika kita menunda sholat pun pahalanya akan berkurang gitu. Lebih baik diam dibanding untuk mengumbar aib suaminya. Baik bohong sebenarnya. Aiza bukannya tidak mau jujur, tapi hanya tidak ingin orang lain tahu akan masalah rumah tangganya. Cukup Allah, ia dan Fahri saja yang tahu. Ya di sini kayak ketika kalau misalnya ada orang yang nanya nih sama si Aiza, gimana rumah tangga lo? Si Aiza hanya jawab, oh baik, padahal nggak baik-baik aja gitu kan ya. Padahal banyak masalah-masalah dalam rumah tangganya, tapi Aiza tidak mau orang lain tahu akan masalah yang ia hadapi gitu. Dan dengan ia mengumbar aib suaminya pun tidak membuat suaminya ini ya menjadi lebih baik gitu kan ya. Dan di sini Aiza lebih memilih untuk diam, karena diam adalah emas gitu kan ya. Ada Rasulullah SAW bercerita kepada anaknya yang bernama Siti Fatimah. Dia menceritakan bahwa azab ketika seorang wanita mengumbar aib suaminya, dia ketika di akhirat nanti akan mengeluarkan isi perutnya sendiri dan memakan isi perutnya itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi ya buat teman-teman, kita harus menghindari yang namanya mengumbar aib orang lain ya. Mengumbar aib siapapun itu ya kita harus menghindari lah, karena kita semua pun punya aib, jadi ya kita harus menjaga aib orang lain juga. Contohnya misalnya siapa ya, misalnya Hana nih. Hana ini tidak dinafkahi secara berkecukupan sama suaminya. Nah tapi Hana ini hanya bersabar dan berdoa sama Allah, tidak mengupdate status kayak mengumbar update status gitulah, kayak semacamnya orang-orang sekarang gitu. Dia hanya berdoa agar suaminya ini segera mendapatkan keberkahan rezeki, agar rumah tangganya dapat tercukupi. Mudahnya mencari pahala untuk istri yang ikhlas. Untuk rumah akan segera saya cari pembantu mengurusnya. Jangan mas, untuk rumah Aiza tidak ingin ada pembantu. Ia hanya ingin melayani Fahri sepenuhnya. Di samping ingin mencari pahala, juga ingin jadi istri yang mandiri. Jadi Fahri mau cari pembantu untuk mengurus rumahnya. Nah tapi Aiza nggak mau, karena Aiza mau melayani Fahri dan mencari pahala. Dan di samping itu juga Aiza mau menjadi wanita yang mandiri, wanita yang melayani suaminya sehari semalam dengan penuh keikhlasan, maka Allah akan menghapuskan dosanya dari sehelai bulu dan rambut yang ada di tubuhnya dengan 1000 kebaikan. Ya Masya Allah, buat teman-teman nih yang para cewek-cewek atau istri-istri nih, jangan susah-susah untuk mencari pahala. Dengan kita melayani suami dengan penuh keikhlasan, kita akan mendapatkan pahala juga.
Gitu. Contohnya, misalnya ada seorang istri nih. Nah, seorang istri ini sudah capek dari pagi sampai sorenya mengurus rumah, mengurus anak dan segala hal gitu. Nah, tapi ketika suaminya pulang, dia tetap tetap melayani dengan penuh keikhlasan gitu, dengan memberikannya teh atau memberikannya makanan gitu ya, melayani suaminya dengan sepenuh hati gitu, agar mendapatkan pahala yang berkah dari Allah. Hubungan yang hangat adalah dengan saling meluangkan waktu. Kamu saja, saya sibuk. Aiza mengerucutkan bibirnya, padahal ia sudah berharap Fahri bisa menemaninya nanti. Mengingat pernikahan Arisa yang tinggal menghitung hari membuatnya harus membelinya. Di sini Aiza minta tolong sama Fahri untuk temenin beli kado untuk kakaknya yang sebentar lagi menikah. Namun Fahri bilang, kamu aja, saya sibuk gitu. Ya, dalam hubungan itu meluangkan waktu adalah suatu keharusan agar hubungan tetap harmonis ya. Dengan meluangkan waktu pun agar terciptanya suatu komunikasi yang baik. Ya, contohnya, misalnya dalam rumah tangga ada anak, ibu dan ayah. Nah, bertiga ini sama-sama menjalani aktivitas masing-masing. Seorang anak sekolah, seorang ibu bekerja misalnya, seorang ayah pun bekerja. Nah, namun ada suatu waktu yang dimana mereka saling bertukar cerita pada hari itu gitu. Nah, dengan itu juga kita terhindar dari namanya kerenggangan antara orang tua dan anak gitu kan ya. Dengan cara itu pun kita bisa menambah komunikasi dan hubungan yang baik sesama keluarga. Sayangilah wanita dengan tidak menggoreskan luka di hatinya. Kenapa kamu menerima saya tanpa ragu? Tanya suara itu meninggi. Aiza bergeming di posisinya. Bersusah payah ia menelan salivanya, menyadari aura menakutkan Fahri. Kamu tahu, saya tidak pernah mencintai kamu. Aiza, saya hanya mencintai Arisa. Kejujuran Fahri membuatnya hati tertohok. Sekuat hati Aiza mencoba menahan perih hati. Nah, di sini Aiza sudah tahu nih bahwa pengakuan Fahri ternyata tidak mencintai dan tidak menginginkan Aiza, melainkan Fahri ini mencintai dan menginginkan Arisa. Gitu. Kenapa sih si Fahri ini malah mau ngelamar si Aiza? Udah ketahuan si Fahri ini mencintai si Arisa, ya kenapa dia tidak melamar si Arisa aja? Pasti teman-teman mikirnya gitu kan ya. Nah, sini tuh ketika si Fahri datang ke rumahnya, nah ternyata si Arisa ini sudah ada calonnya. Nah, dia kayak mau menutupi malunya ya, dia spontan bilang, ya saya ingin melamar Aiza. Dan si Fahri pun berharap si Aiza ini menolak lamaran itu karena dia kayak gak deket gitu loh. Ya siapa sangka ternyata si Fahri ini adalah orang yang Aiza dambakan yang selalu ya sebut namanya tiga malam. Ya Aiza, nah si Aiza ini menerima Fahri tanpa ragu gitu kan. Ya memang di sini sayangilah wanita dengan tidak menggoreskan luka di hatinya. Wanita itu memiliki hati yang sangat lembut dan mudah sekali untuk terluka. Gitu. Jadi ya buat orang-orang nih, sayangilah wanita itu dengan tidak menggoreskannya hati. Buat para cowok-cowok gitu kayak khususnya gitu kan. Terkadang wanita ini memaafkan kesalahan orang lain, tapi dia akan mengingatkan luka itu sepanjang waktunya gitu. Contohnya ketika saya waktu SD study tour. Nah, saya sama teman saya tuh menyemprotkan minyak wangi. Nah, terus ada wali murid bilang gini kayak, ini bocil genit banget pakai minyak wangi gitu. Terus kayak saya merasa sakit hati gitu digituin. Sampai sekarang pun ketika saya melihat orang tua itu, ya saya ingat ya itu bahwa ia telah bentak-bentak saya dan teman-teman saya gitu. Jadi ya sebisa mungkin untuk tidak menggoreskan hati kepada wanita gitu kan ya, karena wanita hatinya sangat sensitif dan selalu mengingatnya sepanjang waktu. Ada hati yang meminta untuk berteduh sekejap. Lo yakin mau pergi? Aiza yang sedang membereskan barang bawaannya menoleh sebentar sebelum akhirnya mengangguk. Siang ini ia akan memilih pergi ke rumah oma yang di Aceh. Aiza merasa perlu pergi ke suatu tempat untuk menenangkan dirinya.
Ya terkadang kita ketika sedang mengalami masalah, kita butuh butuh waktu tersendiri gitu untuk menenangkan pikiran kita gitu ya, entah itu butuh ruangan untuk sendiri, atau entah itu butuh pergi ke suatu tempat gitu untuk menenangkan dan membuat pikiran kita itu menjadi fresh dan tenang gitu kan ya. Ya misalnya si si A ini sedang mengalami masalah yang amat serius gitu, ya stres gitu, pasti dia akan bersendiri gitu ya, bersendiri di kamar. Dia nggak mau ada orang lain yang mengganggu dirinya gitu kan ya, kayak butuh ruang tersendiri untuk dirinya sendiri gitu. Dia nggak mau diganggu sama siapapun gitu. Selanjutnya, Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 54. Dari ayat di atas bisa kita pahami bahwa Allah lebih mengetahui tentang kita daripada kita sendiri. Allah tidak akan menghendaki kecuali kebaikan untuk kita, tidak memerintahkan kecuali ada kemaslahatan di dalamnya. Terkadang kita menghendaki sesuatu, sementara kebaikan berada pada hal lain. Ya, jadi buat teman-teman semua dan terutama untuk saya juga, kita jangan khawatir akan hidup yang telah kita jalani ini, karena Allah telah menyiapkan semua yang terbaik untuk hambanya. Ya, tapi terkadang kita menganggap sesuatu yang baik itu ternyata itu buruk gitu di hadapan Allah yang Allah berikan. Tetapi ya sebaliknya, ketika kita menganggap sesuatu itu buruk, ya menurut Allah itulah yang sesuatu yang yang baik yang Allah sudah persiapkan untuk kita. Contohnya ketika saya masuk sastra, saya kan kerja saya tuh jadi guru ya, tapi ketika di sastra ini tidak masuk ke pendidikan kan, terus saya merasa pilihan saya ini kayaknya buruk deh gitu. Gimana nanti saya mau mau ngajar gitu kan ya. Nah, tapi kita harus berprasangka baik gitu atas segala sesuatu yang Allah berikan gitu. Kita pun nggak tahu untuk kedepannya nanti bagaimana gitu, takdir yang Allah sudah tetapkan itu bagaimana. Ya kita harus menerima segala sesuatu yang telah Allah berikan, karena yang Allah berikan ini adalah suatu pilihan yang Allah tetapkan dan terbaiklah menurut Allah. Ketetapan terbaik dari Allah. Ustadz kembali tersenyum. Ketetapan Allah tidak pernah salah. Kamu bisa menikah dengan istrimu atas izin Allah. Kenapa kamu akhirnya menikah dengan istrimu? Karena dia adalah jodohmu. Dia yang sudah digariskan Allah menjadi pendamping hidupmu. Dia yang digariskan Allah menjadi pasangan terbaik untukmu. Jadi di sini tuh si Fahri sholat, terus dia mendapatkan mendapatkan ceramah ustadz, terus dia menghampiri ustadznya dan menanyakan kepada ustadznya gitu akan masalah yang sedang ia hadapi. Dan ustadznya bilang dia menikah sama istrinya pun itu atas izin Allah gitu, karena itu sudah takdir yang Allah berikan gitu kan ya. Terus juga karena itu juga menjadi menjadi pendamping hidupnya gitu kan ya, karena itu adalah sebuah garis yang Allah berikan untukmu, katanya gitu. Ya, ini kutipannya berkesinambungan sama kutipan yang sebelumnya ya. Ya karena Allah telah menetapkan segala sesuatu yang terbaik untuk hambanya. Jadi ya buat teman-teman jangan khawatir lah. Entah itu kayaknya gue salah jalan deh, kayaknya gue gini deh, gak usah khawatir. Semuanya sudah ditetapkan sama Allah, dari yang terbaik menjadi yang terbaik. Ketika kepercayaan dirusak, maka kata maaf tidak berlaku lagi. Ayah pikir kamu lelaki baik, ayah salah mempercayai kamu. Kamu kecewain ayah. Ayah bahkan gak pernah menyakiti hatinya, seru Ali marah, menatap tajam Fahri yang kini hanya bisa menyesal akan kelakuannya. Nah di sini ayahnya Aiza tuh sangat amat kecewa ya sama Fahri karena setelah memperlakukan Aiza seperti itu, dan Fahri pun menyesali akan kelakuannya gitu kan ya. Ya memang ketika kita memberi kepercayaan gitu kepada seseorang dan kemudian kepercayaan yang kita berikan itu dirusak gitu, pasti kita akan merasakan kecewa. Dan ketika kita memberikan 2 kali kepercayaan pun
kemudian kepercayaan itu masih dirusak juga, masa kita akan memaafkan juga gitu? Pasti kita kayak udah gak ada maaf lagi untuk lo gitu. Contohnya kayak selingkuh nih misalnya, ada seseorang gitu ya, pasangan, dia telah diselingkuhi nih, si ceweknya selingkuh, pasti dia sebelumnya memberikan kepercayaan kepada si cowoknya kan, namun kepercayaan itu dirusak sama cowoknya gitu kan ya. Dengan itu kata maaf yang ia lontarkan pun tidak membuat sesuatu menjadi lebih baik lagi. Jadi ya berusahalah untuk menjaga kepercayaan gitu. Jangan sampai merusak kepercayaannya. Sesuatu akan jauh berharga ketika merasa kehilangan. Aku memang begitu bodoh. Aku tidak menganggapmu istri. Padahal kamu begitu baik, Aiza. Kamu tidak pernah sebelumnya marah dan membenciku saat sikapku yang melewati batas. Ya, jadi Aiza tuh sangat amat sabar banget menghadapi si Fahri. Walaupun si Fahri ini memperlakukan Aiza yang sangat amat buruk gitu, tapi Aiza tetap sabar dan tabah menghadapi semua ujiannya. Ya, terkadang seseorang harus merasakan kehilangan terlebih dahulu agar seorang itu sadar akan artinya kebersamaan gitu kan ya. Ketika sudah kehilangan, ya kita hanya merasakan penyesalannya saja gitu, karena ya penyesalan memang selalu di akhir gitu kan ya. Ya contohnya ketika ketika kita mempunyai hewan peliharaan gitu kan, misalnya kucing. Nah, kalau ada kucing ketika dia ngambil makanan kita gitu, kita marah-marah gitu kan ya, marah-marah. Terus ketika dia buang kotorannya sembarangan, terus kita marah-marah. Tapi ketika si kucing ini meninggalkan kita merasakan kehilangan, kita baru sadar akan arti bahwa kehadiran kucing ini ya sangat berarti lah untuk kita gitu, para pencinta kucing ya. Jadi ya sebelum merasakan kehilangan seseorang atau siapapun itulah, kita harus harus menghargailah sebelum merasakan kehilangan. Begitu banyak kata andai untuk mengawali penyesalan. Andai saja waktu itu hatiku tidak buta karena cinta. Andai saja waktu itu aku mau membuka hati untukmu. Andai saja saat itu aku tidak egois. Kamu pasti kini bersamaku. Fahri tersenyum lebar. Kenapa aku baru sadar setelah kepergianmu? Di sini Fahri sangat amat menyesali atas perbuatan yang telah ia lakukan gitu. Di sini Fahri hanya menyesal dan berandai-andai gitu kan atas kejadian sebelumnya. Ya pastinya kita akan merasakan penyesalan yang selalu di akhir gitu. Ketika kita mendapatkan penyesalan, kita hanya banyak berkata andai, kayak andai saya ini, andai saya nggak gini, andai gini gitu ya. Padahal dengan berandai pun tidak akan membuat keadaan balik seperti semula gitu kan ya. Misalnya ketika si A nih jatuh dari motor, terus dia mengalami luka-luka gitu kan ya, pasti dia menyesali atas perbuatannya itu, kayak pasti gini, andai gue nggak keluar tadi, andai gue nggak ngambil ke arah ini tadi, pasti dia merasakan seperti itu. Tapi ya dengan dia mengungkapkan ngomong andai-andai pun ya tidak merubah lukanya ini menjadi sembuh gitu ya. Dia harus menerima keadaan juga. Hati yang luka akan sulit kembali seperti semula. Kamu pikir semudah itu setelah kamu menyakiti hati putri bunda? Kamu pikir hati putri bunda apa? Seru Farah dingin. Sekali dikecewakan gak ada yang bisa lagi dipercaya. Bahkan mudah menerima, tandas Farah yang kemudian menarik tangan Aiza. Nah di sini kecewaan bundanya Aiza karena putrinya ini telah disakiti oleh seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab ini gitu kan ya. Ibaratnya kaca gitu, ketika kaca pecah ya retak gitu ya, kita tidak bisa menatanya seperti semula gitu kan ya. Sama halnya seperti hati ya, seperti itu, ketika sudah retak, ketika sudah hancur ya, kita tidak bisa menatanya seperti semula gitu. Bisa menatanya seperti semula, namun tidak sesempurna awal gitu kan ya. Contohnya ketika
ada seseorang yang telah membohongi kita gitu. Kita sudah percaya sama orang tersebut gitu, namun ada hal yang membuat dia berbohong gitu sama kita. Pasti kita akan merasakan sakit hati gitu kan ya, luka karena ia telah membohongi kita. Pasti kita juga akan tidak mudah percaya lagi sama dia karena dia telah membohongi kita gitu kan ya. Jadi ya buat teman-teman, sebisa mungkin untuk menjaga hati sesamanya gitu, jangan sampai membuat hati seorang itu terluka, karena luka akan sulit kembali seperti semula. Meluluhkan hati dengan sebuah janji. Kami izinkan kamu memperbaiki lagi, termasuk hubungan rumah tangga kalian. Ucap Ali membuat senyum Fahri merekah. Fahri melirik Farah yang juga mengangguk. Fahri janji tidak akan menyakiti Aiza lagi. Ucap Fahri memegang kata-katanya. Ya di sini bundanya Aiza ini kecewa sama perlakuannya Fahri terhadap Aiza. Terus juga Fahri janji nggak akan menyakiti hatinya Aiza. Ya, bundanya ini, orang tuanya Aiza hanya bisa memegang kata-katanya itu, kata-kata janjinya itu. Ya ketika kita janji sama seseorang, ya kita harus menjaga janji kita, jangan sampai kita ingkar akan janji yang telah kita lontarkan gitu kan ya. Pahitnya perjuangan akan ada kebahagiaan. Aku mencintaimu Aiza. Hati Aiza berdesir hangat. Ia tersenyum mendengar kata yang ia pikir tidak akan pernah ia dapatkan. Ternyata kini sering ia dengar dari mulut suaminya. Hati mana yang tidak bahagia ketika setelah melewati rasa sakit dan tangis kini mencapai kebahagiaan sesungguhnya. Di sini tuh Aiza sudah merasakan kebahagiaan dalam pernikahannya. Setelah merasakan pahitnya pernikahan, pahitnya rasa sakit yang telah Aiza rasakan ini gitu ya. Buat teman-teman juga ketika berjuang, terus juga kesulitan akan berjuang, jangan patah semangat, pasti akan ada kebahagiaan di depan sana gitu. Kita harus bersabar akan ujian yang telah kita hadapi ini. Contohnya, saya memang punya keinginan untuk menjadi seorang guru gitu dari sewaktu kecil. Nah ketika saya lulus, saya bilang lah gimana ya caranya biar saya bisa jadi guru gitu, tapi saya belum kuliah saat itu. Nah terus ketika itu saya bekerja di salah satu marketing bank, namun saya tidak merasakan kenyamanan di situ. Saya tuh kayak berharap saya mau jadi guru, pokoknya saya mau jadi guru gitu. Terus akhirnya saya saya berkuliah. Terus ketika saya kuliah, saya mendapatkan pekerjaan jadi admin. Nah tapi ketika bekerja di situ tuh saya terzolimi atas perlakuan rekan-rekan saya di situ. Kayak merasa saya mendapatkan perlakuan seperti itu. Yang saya lakuin ketika pulang kerja hanya nangis, mengeluh gitu. Saya tidak mendapatkan kenyamanan gitu di pekerjaan itu. Dan ketika saya berdoa dan berusaha, ya alhamdulillah saya mendapatkan keinginan yang saya inginkan. Dan sekarang saya bekerja menjadi tenaga pengajar di sebuah sekolah madrasah ibtidaiyah. Allah telah mempersiapkan hadiah terbaik untuk hambanya. Masya Allah, terima kasih ya Allah. Aiza mengulun senyum, ikut bahagia dengan menghadirkan buah hati mereka. Aiza tidak pernah menyangka ia akan segera menjadi ibu dan Fahri akan segera menjadi ayah. Nah coba siapa sangka kan, setelah mendapatkan kesulitan dalam rumah tangganya, mendapatkan ujian dan cobaan atas rumah tangganya, dan kini mendapatkan kebahagiaan. Ya barang siapa yang sabar akan ujian yang ia dapatkan, yang dia alami, ya akan mendapatkan kebahagiaan juga. Dan yakinlah bahwa Allah tidak akan menguji makhluknya di luar kemampuan batasnya gitu. Ya contohnya ya ketika saya ini mendapatkan perlakuan yang tidak baik di tempat kerja saya gitu kan ya.
saya sudah menjalani itu gitu dengan penuh keikhlasan dan saya terima lah gitu ya. Dengan itu saya mendapatkan pekerjaan yang saya inginkan gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembahasan yang saya sampaikan dari novel Bukan Aku Yang Dia Inginkan. Dari novel ini bisa kita ambil pelajarannya bahwa telah mengajarkan kita tentang sebuah arti kesabaran dan ketulusan yang patut dicontoh dari tokoh-tokoh yang ada dalam novel Bukan Aku Yang Dia Inginkan ini. Gitu ya. Nah, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.